viralnya banyak orang. Keliti ini asal mulanya hanya ada di Jogja, dan memang aksi keliti ini hanya ada di daerah Bukan kota pelajar menjadi tidak aman karena aksi keliti yang mengganggu keselamatan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum, bahkan menimbulkan keresahan akan tindakan ini. Aksi keliti sendiri umumnya terjadi pada malam hari di jalan tempat sepi. Daerah paling rawan adalah daerah jarang dilewati kendaraan motor sehingga mudah melakukan aksi kejahatan tersebut. Baik, saya serahkan ke presentator selanjutnya. Baik, kita sekarang di poin dulu ya. Siapa sih pelaku dari keliti itu? Jadi statusnya adalah pelajar di usia SMP sampai SMA. Mereka itu melakukan aksi kejahatan di jalanan itu menggunakan senjata tajam, ada sabit, ada golok dan sebagainya. Nah, itu dilakukan secara perseorangan dan seringnya itu berkelompok. Jadi menurut data dari kompas.com, kepolisian Resort Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap 23 remaja yang sebagian besar masih pelajar. Jadi jumlah itu bukan jumlah yang sedikit ya, 23 itu lumayan gitu. Begitu miris kita melihat bahwa pelajar sebagai sosok yang digadang-gadang untuk menjadi generasi penerus bangsa dan juga pemimpin di masa depan itu berlagak berbarik seperti itu. Hal inilah yang mungkin menjadi perhatian khusus ya dalam pembahasan makalah. Ini pukul 14. Kemudian poin selanjutnya adalah waktu terjadinya keliti. Memang tidak ada yang tahu persis kapan terbentuknya geng keliti gitu ya. Tapi menurut pakar sejarah, fenomena keliti ini sudah dimulai sejak awal tahun 90-an. Jadi lumayan lama. Sebelum kita lahir, keliti sudah ada. Seperti itu. Nah, fenomena keliti ini dimulai sejak tahun 90-an ketika kepolisian mengelompokkan geng remaja di Yogyakarta. Kepolisian diketahui telah memiliki informasi seputar geng remaja dan kelompok anak muda yang melakukan aksi kejahatan. Nah, kemudian setelah Orde Baru, Wali Kota Heri Widianto itu mengancam para pelajar yang terlibat tawuran dan diancam untuk dikeluarkan dari sekolah. Nah, dari hal itu, kemudian para pelajar itu berkeliling dan mencari musuh gitu di jalanan dan hingga saat ini masih berpotensi untuk terus terjadi. Kemudian bisa dilanjutkan presentator berikutnya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan fenomena keliti. Nah, sebelum kita analisis lebih dalam terkait fenomena keliti yang sudah viral, terutama di lingkungan Yogyakarta ini, perlu kita untuk melihat dulu apa sih, mengapa kok bisa terjadi perilaku menyimpang. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok presentator pertama itu terkait perilaku sosial. Nah, memang fenomena keliti ini adalah juga sebagai perilaku sosial, tetapi perilaku sosial yang menyimpang. Nah, di dalam perilaku sosial itu pasti memiliki sebuah pengetahuan, memiliki sebuah pengalaman dan motif-motif tertentu mengapa orang-orang atau remaja ini berbuat atau menyimpang dengan melakukan pembunuhan, tawuran, dan sebagainya. Itu pasti ada motif-motif tertentu. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia, setiap perilaku manusia itu mempunyai motivasi dan mempunyai kesadaran. Nah, ini penting. Jadi ketika orang berbuat sesuatu, terutama tindakan sosial atau perilaku sosial, itu pasti ada kesadaran kenapa ia bertindak. Kalau kata Max Weber itu nanti ada tindakan yang
instrumental, nilai, afektif, dan juga rasional. Tapi untuk perilaku kelitih ini kita harus selami lebih dalam lagi. Nah, sebelum ke sana, saya ingin mengulas kembali sedikit apa sih motif itu dan jenisnya. Yang pertama, motif itu adalah sebuah rangsangan atau dorongan yang bisa menjadi seseorang perilaku atau bertindak. Nah, itu dibagi menjadi dua, ada motif individu dan juga motif sosial. Kalau menurut Gering itu motif individu lebih berorientasi pada dirinya sendiri. Dan sedangkan motif sosial adalah motif yang memiliki dampak terhadap orang lain. Jadi motif ini sangat berhubungan dengan orang lain. Kemudian motif sosial ini juga adalah ada yang menyebutkan tokoh itu adalah kontak dengan budaya lain. Jadi seseorang mendapatkan motif sosial ini karena ada perilaku atau pengaruh dari orang lain. Mungkin nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari ini semua, adanya perilaku sosial itu ada dimensi-dimensi bawah yang menjadikan seseorang berperilaku sosial. Di sana ada values, kemudian ada sikap, motif, dan kepribadian. Ini sudah dibagi menjadi kelompok, nanti akan diulas oleh kelompok-kelompok berikutnya yang sesuai dengan tema tersebut. Tapi di sini kita akan melihat motif sosial. Jadi seseorang ketika berperilaku menyimpang itu adalah kalau kita istilahkan sebagai gunung es yang tampak itu hanya, tapi di bawahnya itu masih banyak sekali hal. Kalau kita menggunakan teori fenomenologi itu ada sesuatu yang nampak, itu pasti ada sesuatu di baliknya. Jadi kita tidak bisa hanya melihat dari sesuatu yang tampak. Misalnya fenomena kelitih. Fenomena kelitih ada fenomena yang menyerang, yang menyimpang, yang bahkan terjadinya pembunuhan. Nah itu dibalik perilaku yang dilihat itu ada sekali elemen-elemen, atau kalau istilahnya Zibarmin Husaini ada multiple layers, ada lapisan-lapisan majemuk yang memiliki atau yang menunjukkan bahwa mengapa mereka berperilaku sosial. Mungkin next untuk slide-nya. Nah, ini akan saya analisis sedikit dari teori yang ataupun jenis-jenis motif yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama itu motif biogenetis, atau ini bisa dibilang adalah motif yang memang ada melekat dalam diri manusia, kayak kebutuhan lapar, kebutuhan makan, kebutuhan seksualitas, dan lain sebagainya. Nah, tetapi untuk fenomena kelitih ini saya akan menggunakan perspektif gender, yaitu tentang masculinity hegemonik. Jadi seseorang berperilaku menyimpang terutama untuk membunuh orang lain, apalagi dalam sebuah kelompok, itu pasti memiliki apalagi yang melakukan adalah orang laki-laki. Nah ini adalah kalau menggunakan perspektif gender adalah adanya sikap menunjukkan kejantanan. Jadi seseorang bisa dikatakan laki dia ketika dia berperilaku misalnya berani tawuran, berani misalnya berantem di jalan ataupun membunuh orang, itu sebagai identitas mereka. Apalagi nanti dalam sebuah kelompok ada syarat-syarat masuk kelompok, apalagi kalau kelompok yang berbasisnya untuk sebagai pengacau atau mungkin pengacau di lingkungan sosial, itu pasti ada syarat kamu harus berani dulu. Ini untuk syarat masuk dalam kelompok. Misalnya untuk syarat masuk kelompok kita harus melakukan sesuatu, misalnya untuk tawuran atau mungkin membunuh. Itu sebagai dari perspektif gender. Nah, kemudian juga ada sosiogenetis. Nah, inilah yang paling penting terutama dalam kehidupan kelompok. Kita tidak bisa terlepas dari adanya makhluk sosial lain. Jadi apa yang kita memiliki, pengetahuan, pengalaman itu terbentuk dari siapa yang kita temui, apa yang kita baca, apa yang kita lakukan saat ini. Jadi apa yang dikatakan misalnya kayak Muhammad Gandhi bahwa masa depanmu adalah tergantung apa yang kamu pikirkan saat ini. Jadi pengetahuan dan pengalaman kita terbentuk dalam diri kita itu akan menimbulkan perilaku sosial dan juga tindakan sosial. Nah, di sini fenomena ini saya batasi dengan adanya grup superiority, yaitu adalah kelompok superioritas. Orang yang melakukan misalnya perbuatan menyimpang atau membunuh, apalagi dalam tanda kutip kelompok sosial, itu pasti ingin menunjukkan bahwa kelompoknya inilah yang dominan, kelompok yang paling berkuasa, kelompok yang paling hebat.
tidak ada yang berani terhadap kelompoknya. Oleh karena itu adanya kelompok yang superioritas ini menjadi juga perilaku sosial kritik. Kemudian juga ada ideologi. Nah, ideologi nanti ini mencakup adanya values dan norma juga. Karena kita yakin bahwa dalam sebuah kelompok itu pasti mempunyai dimensi-dimensi atau nilai-nilai yang dipegang atau norma-norma yang diterapkan dalam kelompok tersebut. Misalnya kalau politik pasti ada nilai-nilai yang ditanamkan di sana bahwa orang harus berbuat seperti ini, orang harus berperilaku seperti ini. Jadi sangat penting ideologi, kemudian nilai dan norma ini kita pahami dalam melihat kasus kelitih ini. Jadi kelitih ini merupakan kelompok yang sudah mempunyai basis ideologi, basis tatanan yang sudah pakem gitu. Kalau tidak pakem nggak mungkin kasus-kasus kelitih sampai sekarang masih ada, karena ini merupakan hal yang perlu dicermati semua elemen masyarakat, terutama kita pelajar yang ada di Yogyakarta untuk menganalisis lebih dalam kenapa kelitih ini bisa marak gitu. Kemudian ada juga kita bisa melihat dari motif tunggal atau motif bergabung. Nah, kalau istilah kemarin motif ini adalah yang ketika seseorang berperilaku sosial itu mempunyai banyak motif yang ada dalam dirinya, tidak hanya satu motif. Misalnya ini adalah grup loyalty, yaitu adalah keloyalitasan terhadap kelompok. Orang ketika sudah masuk dalam kelompok pasti dituntut untuk loyalitas, apalagi dalam kelompok yang misalnya seperti kelitih ini. Orang tidak loyal, tidak dia akan bisa masuk ke dalam kelompok kelitih. Nah, kemudian ada juga pelampiasan atau release motivation. Nah, ini menurut data-data atau yang sudah saya dapat, tentunya saya pernah sharing-sharing dengan orang-orang ahli pengamat sosial terkait kasus kriminologi, kemudian pendidikan yang ingin masuk ke wilayah kelitih supaya mengembalikan hakikat kelitih yang dijelaskan oleh Mbak Nisa tadi, bahwa kelitih sebenarnya bukan suatu yang negatif, padahal itu adalah hanya istilah orang yang keluar malam gitu. Nah, pelampiasan ini adalah ketika orang sudah misalnya tersakiti, orang yang misalnya kalau istilahnya orang anak muda itu diputus pacarnya, nah itu pasti akan melampiaskan emosinya itu terhadap hal-hal yang buruk. Oleh karena itu orang yang seperti ini mudah akan terjaring kelompok-kelompok yang menyimpang seperti itu. Kemudian juga ada ekonomi dan politik. Nah, tapi ini saya belum punya banyak data untuk ini, tapi sedikit saja untuk sharing karena menurut saya ya ketika fenomena ini bisa bertahan dari dulu sampai sekarang, tentunya bukan hal yang mudah ya, apalagi kalau kita istilahkan fenomena ini sudah fenomena yang sering terjadi di Yogyakarta, apalagi akhir-akhir ini. Nah, itu kan sudah dimulai dari dulu, sudah kalau tadi dijelaskan sejarahnya itu tahun 90-an mulai ke atas. Apa pemerintah tidak bisa menghentikan kasus kelitih ini? Pasti di sana itu kalau di analisis motif tunggal dan motif bergabung itu tidak hanya satu motif. Jadi ada ekonomi dan ada kepentingan. Ini nanti perlu kita analisis di dalam ya dengan cari-cari sumber lain, karena ini hanya batas perspektif saya dan sharing-sharing saya dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi gini, kelompok itu bisa berdiri langgeng kalau tidak ada ekonomi atau tidak ada yang mensupport, itu tidak akan bisa. Jadi apalagi kalau kita melihat kejahatan kelitih kan tidak merampas harta korban atau tidak bisa merampas sesuatu yang dimiliki korban. Dia hanya memukul atau membunuh mereka kemudian ditinggalkan. Nah, ini menjadi poin penting kita dalam untuk menganalisis kelitih. Mengapa mereka tidak mengambil barang? Pasti tentunya ada sesuatu di balik perilaku tersebut. Ada sesuatu besar. Ini hanya sebagai analisis yang cuma menebak, karena ekonomi dan politik ini adalah, kita sudah tahu ya, di Indonesia banyak sekali hal-hal yang ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Jadi kelompok-kelompok pengacau ini kadang juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok elit politik untuk mencapai kepentingan-kepentingannya. Jadi ketika misalnya kalau kita demo saja, demo kadang juga ada istilah kata orang ditunggangi dan sebagainya. Itu juga fenomena kelitih ini juga bisa jadi
tempat untuk kepentingan tertentu masuk. Jadi kelompok ini memang dipilih oleh seseorang atau mungkin orang yang mempunyai kekuatan power tersendiri untuk memegang kelompok pengacau ini. Kemudian ini mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut nanti kalau sudah banyak referensi-referensi yang kita sudah dapat, terutama terkait ekonomi dan politik. Ini menurut saya evaluasi dan solusinya. Nah, sangat penting ya kita untuk re-understanding atau memahami apa sih kelitih itu. Jadi jangan dijadikan kelitih ini sebagai negatif. Kita harus bisa mengembali awal dari memang asal mula kata kelitih ini adalah bukan hal sesuatu yang negatif, apalagi terkait pembunuhan. Nah, ini yang menjadi concern dari para pendidik-pendidik yang saat ini dan NGO yang mulai berkembang untuk mengembalikan apa namanya kelitih pada hakikat sebenarnya. Nah, kalau ada kejahatan di jalan, itu dimakan saja kejahatan jalanan, seperti itu. Nah, kemudian ada literasi dan manajemen konflik. Nah, ini sangat penting ya teman-teman semuanya. Ketika seseorang pemuda, apalagi kalau kita tadi melihat penjelasan dari teman saya bahwa kasus ini kebanyakan ada pelajar. Nah, ini penting untuk mengedepankan literasi terkait wawasan yang sangat luas. Jadi ketika orang sudah mempunyai literasi yang banyak, tentu tidak akan mudah untuk masuk kelompok-kelompok tersebut. Misal contoh, kita kemarin sudah sharing cerita dari Bu Nurus, ketika Bu Nurus mau diajak ke kelompok-kelompok, misalnya kelompok kanan gitu, yang menekankan dalil. Kalau kita tidak punya literasi yang banyak, pengalaman yang banyak, tentu kita akan mudah masuk kelompok tersebut. Ini sama halnya dengan kritik. Ketika kita tidak ada literasi bagaimana memanajemen konflik ketika kita menghadapi konflik dalam diri kita, apalagi kalau misalnya konflik yang putus hati gitu, patah hati, itu kita harus mampu meregulasi diri kita sendiri. Jadi ketika kita ada konflik, kita tidak melampiaskan ke orang lain. Nah, yang terakhir adalah pentingnya untuk kolaborasi atau integrasi, interkoneksi orang tua, sekolah, dan pemerintah ini harus saling bergandengan tangan untuk mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan di Yogyakarta ini tentunya. Karena fenomena ini adalah pelajar, oleh karena itu pelajar adalah tanggung jawab orang tua, tanggung jawab sekolah, dan juga tanggung jawab pemerintah. Orang-orang muda ini harus kita bina, harus kita jadikan sebagai sosok masa depan yang cerah untuk Indonesia. Jadi untuk mengatasi fenomena ini, semua elemen masyarakat harus bergandengan tangan, harus saling kolaborasi, dan semua kalau bahasanya Pak Amin Abdullah itu adalah integrasi interkoneksi, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Pentingnya untuk kolaborasi antara berbagai macam ilmu. Jadi ketika mendekati fenomena ini kita hanya sebatas dengan perilaku menyimpang, enggak, kita harus juga melihat dari sosiologi, antropologi, psikologi, dan lain sebagainya. Mungkin dari saya itu bisa dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fajar. Sebenarnya saya mau lanjut tapi bingung juga ya karena udah dijelasin secara detail dan lengkap oleh Mas Fajar ya. Mungkin saya ingin sedikit menjelaskan ataupun menjelaskan secara sederhananya saja ya teman-teman. Jadi kembali mengulas bahwasannya ada buku tentang kelitih itu judulnya itu faktor-faktor determinasi perilaku kelitih. Nah, itu ditulis oleh Pak Ahmad Puadi tahun 2019 ya. Nah, di mana di situ dijelaskan bahwa kelitih itu ya kegiatan jalan-jalan biasa gitu yang dilakukan tanpa tujuan yang jelas. Nah, kemudian kelitih itu mengalami pergeseran makna menjadi negatif gitu. Nah, kelitih atau melitih saat ini itu dipahami sebagai keliling menggunakan kendaraan bermotor untuk mencari musuh yang berasal dari sekolah lain. Nah, itu arti kelitih yang dipahami oleh remaja saat ini. Nah, lantas kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, jadi setelah Orde Baru tumbang dan memasuki milenium baru, di Jogja itu ada fenomena tawuran yang menjamur gitu. Nah, pada waktu itu tuh Wali Kota Jogja Pak Heri Zudianto mengancam para pelajar yang terlibat tawuran ini. Nah, diancam akan dikeluarkan dari sekolah.
Nah, oleh karena hal tersebut, atas ancaman tersebut, membuat para pelajar yang keluyuran tadi, yang tawuran tadi, menjadi keluyuran gitu. Mereka membuat geng dan mencari musuh dengan cara berkeliling kota atau melakukan kelitih tadi. Nah, sehingga kira-kira begitulah ya teman-teman, bagaimana kelitih tersebut mengalami pergeseran makna. Nah, alasan-alasan anak-anak muda itu melakukan kelitih itu ya lantaran ingin mendapatkan pengakuan gitu dari teman-temannya, walaupun imbasnya mereka harus melakukan tindakan negatif gitu. Nah, kembali ke penjelasan yang Mas Fajar tadi mengenai masculinity gender hegemonik ya. Nah, dalam kajian sosiologi gender itu dikenal dengan istilah masculinity hegemonik ya, di mana masculinity itu sifat kelaki-lakian atau maskulin yang dibentuk oleh suatu kelompok. Sedangkan hegemonik di sini diartikan bahwa setiap anggota kelompok itu wajib memiliki dan menunjukkan sifat kelaki-lakian atau maskulin tersebut. Nah, sederhananya, jadi setiap anggota kelompok laki-laki wajib memiliki atau menunjukkan sifat maskulin. Jika tidak, dia tidak dianggap atau kurang laki-laki dan berujung pada pembulian. Jadi keliti itu teman-teman, keliti bukan kelompoknya ya. Perlu kita garis bawahi bahwa keliti itu bukan kelompoknya tapi perilaku. Nah, keliti itu adalah syarat teman-teman. Keliti itu syarat untuk diterima dalam geng. Nah, geng-geng remaja yang terbentuk di Jogja itu mensyaratkan setiap anggotanya untuk memiliki dan menunjukkan sifat maskulin, yaitu berani dalam melukai orang lain. Jadi mereka melakukan keliti untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki sifat berani agar dipandang maskulin dan diterima masuk ke dalam geng remaja dan terhindar daripada pembulian. Jadi mereka berbeda dengan begal. Kalau begal ingin merampas harta benda milik korban gitu. Nah, sedangkan keliti ini tidak, mereka hanya ingin melukai saja untuk menunjukkan kepada anggota gengnya bahwa saya maskulin, bahwa saya adalah laki-laki yang sejati. Nah, hal inilah yang menyebabkan korban keliti itu terjadi secara acak. Korbannya tidak hanya laki-laki gitu, tidak hanya perempuan, tidak hanya orang tua, tidak hanya anak muda gitu. Tadi korbannya itu acak ya, karena memang tujuan mereka bukan ingin merampas harta benda tadi ya. Kalau mereka tujuannya seperti begal ingin merampas harta benda, tentunya akan ada korban-korban dengan syarat-syarat atau ciri-ciri tertentu, misalnya harus menggunakan motor ini, harus menggunakan kalung perhiasan emas. Nah, berbeda keliti ini tidak, teman-teman. Keliti ini korbannya acak. Siapa saja yang mereka lihat saat mereka beraksi, maka mereka akan melaksanakannya. Nah, bagaimana mereka melakukan aksinya ini? Dalam beberapa wawancara gitu yang ada di data orang-orang korban keliti, biasanya keliti ini dilaksanakan atau dilakukan pada malam hari ya teman-teman, dan di tempat-tempat yang sepi ya. Untuk wilayah Jogja sendiri itu seperti Ring Road gitu kan. Nah, dari wawancara itu ada beberapa yang mengatakan bahwasanya mereka melakukan keliti ini dengan cara menodongkan senjata berupa kayak celurit tajam itu teman-teman. Nah, mereka menodongkan dan menebaskan senjata tersebut kepada si korban. Nah, cuman sebatas itu saja. Lalu mereka pergi gitu, nggak ada tindak lanjut. Mereka mengambil kendaraannya, mereka tidak mengambil perhiasan ataupun membunuh. Jadi mereka melakukan hal tersebut hanya sebagai pembuktian gitu. Jadi mereka melakukan itu bukan karena dendam atau ingin merampok, hanya ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki sifat maskulin, yaitu berani dalam hal melukai orang lain. Nah, anak muda yang melakukan tindakan keliti ini nantinya di mata teman-teman itu akan mendapatkan nama yang bagus di lingkungan gengnya itu. Terlebih jika mereka berhasil melukai banyak orang. Jadi konsep itu semakin banyak orang yang aku lukai atau semakin banyak yang aku keliti, semakin bagus namaku dalam geng tersebut. Nah, selain itu berdasarkan dari penelitian ada alasan pelaku keliti melakukan tindakan kekerasan, yaitu sebagai sarana pelampiasan lantaran mereka memiliki masalah, misalnya masalah dengan orang tua, masalah dengan sekolahnya atau dengan teman-temannya,
ataupun motif balas dendam gitu karena diganggu oleh kelompok lain. Nah, jadi ada motif-motif seperti itu dalam tindakan keliti ini. Sehingga wajar SMA di Yogyakarta sampai tewas. Aksi keliti. Sehingga keliti ini dapat dikatakan sebagai sebuah kenakalan remaja, teman-teman. Karena memang pelakunya sendiri itu para remaja yang rentan usianya itu mungkin 14 sampai 18 tahun ya. Yang memang mereka belum tahu arah tujuan hidup mereka itu seperti apa. Yang mereka tahu hanya sekadar ingin menunjukkan bahwasanya saya hebat, saya memiliki geng gitu, dan saya berperan aktif dalam geng, dan saya merupakan orang yang hebat dalam geng ini dengan melakukan tindakan-tindakan keliti itu. Nah, mungkin hanya itu teman-teman penjelasan singkat saya ya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Lalu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Oke, terima kasih. Melanjutkan dari teman-teman saya yang sebelumnya, poin sekarang itu di poin faktor-faktor terjadinya keliti. Sebenarnya kurang lebihnya sudah ada di spill tadi sama teman-teman. Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi ya. Faktor-faktor terjadinya keliti dilihat dari faktor umumnya ini terjadi karena dua faktor, yaitu faktor lingkungan dan faktor internal remaja. Nah, faktor lingkungan ini sendiri, di mana kita ketahui bahwa lingkungan adalah tempat bagi remaja untuk mendapat pengakuan dan eksistensi dari teman-teman sebayanya, seperti yang tadi juga diungkapkan oleh Mas Hajril ya. Nah, faktor lingkungan yang buruk, misalnya seperti di sekolah, di tempat bermain atau tongkrongan mereka, itu membentuk karakter remaja yang cenderung menyimpang aturan ya atau norma yang berlaku. Kemudian peran sosial media. Nah, di sini peran sosial media juga turut memberikan inspirasi bagi remaja untuk melakukan aksi kelitih demi eksistensi diri pribadi maupun kelompoknya. Nah, inspirasi ini timbul akibat hausnya pengakuan ya, lagi-lagi pengakuan yang mereka sudah terjebak adalah pengakuan perilaku untuk berperilaku negatif ya. Kemudian ada juga sebuah buku yang berjudul Patologi Sosial yang ditulis oleh Kartono, mengatakan bahwa perilaku negatif ini kemudian menjadi sumber patologi sosial yang didalangi oleh remaja dan memotivasi untuk mendapatkan perhatian, baik dari lingkungan teman sebaya maupun status sosial. Nah, selain itu faktor lingkungan keluarga juga menjadi faktor penting. Kurangnya pengawasan dan pola asuh yang tidak tepat oleh orang tua membuat remaja tergoda untuk melakukan hal-hal buruk di luar lingkungan rumah mereka ya. Ini juga sudah agak dijelaskan tadi sama Mas Hajril. Kemudian faktor internal remaja. Nah, faktor ini erat kaitannya dengan kondisi psikologi dan pola pikir yang dialami oleh remaja di masa pubertas ya, karena tadi kebanyakan pelaku keliti itu didominasi oleh para kalangan remaja ya yang melakukan keliti itu. Nah, masa pubertas ini merupakan masa pembangkangan ya, kayak ya pokoknya masa-masa remaja itu biasanya masa-masa yang penuh dengan konflik lah gitu. Mendefinisikan ulang nilai-nilai yang didapat pada fase remaja. Nah, pada masa ini rasa ingin tahu yang dimiliki remaja itu sangat tinggi. Kemudian rasa ingin tahu ini namun kurang kurang pengawasan dan kontrol. Nah, seringkali informasi yang didapatkan oleh mereka justru membentuk karakter atau pola pikir mereka yang keluar dari jalur yang benar atau keluar dari jalur norma ya. Nah, pada masa ini juga para remaja memiliki jiwa agresivitas yang tinggi. Nah, seorang yang memiliki agresivitas yang tinggi, maka mereka memiliki kecenderungan untuk selalu melukai orang lain atau setidaknya mengganggu orang lain. Tingkat agresivitas yang tinggi biasanya banyak terlihat di kalangan remaja, baik melalui hal-hal yang kecil, misalkan kayak sekedar mencubit, memukul, mengejek, ataupun terbentuk dalam tingkah-tingkah yang atau kejahatan yang besar seperti melukai orang lain, bahkan sampai melenyapkan nyawa orang lain. Nah, dalam hal ini perilaku kritik bisa masuk dalam salah satu tindakan agresif. Jadi perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang.
Lantas, Eh, adakah solusi Kemudian diperinci lagi faktor yang psikologisnya. dapat Sebenarnya kurang lebih sama ya, faktor psikologis ini untuk faktor agar tidak selain dari faktor yang dijelaskan tadi, ada faktor psikologis yang apa ya, melatar belakangi para pelaku kelitih melakukan tindakan kelitih ya, menunjukkan eksistensi diri ya, lagi-lagi menunjukkan. Nah, pada masa remaja ini mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Pada dasarnya masa-masa yang seperti ini biasanya disalurkan dalam hal-hal yang lebih positif seperti berkecimpung di bidang seni, olahraga, pokoknya hal-hal yang baik lah ya. Namun sayangnya tidak semua remaja mendapat arahan yang baik terkait hal tersebut, yang pada akhirnya para remaja eh, apa ya, terjerumus ke dalam pergaulan atau aksi yang negatif. Nah, salah satunya geng-geng atau perilaku kelitih ini. Kemudian yang kedua itu minimnya perhatian dari keluarga. Lagi-lagi perhatian keluarga itu disinggung ya, karena seorang anak itu sebelum apa ya, seorang anak mendapatkan pengalaman dan segala bentuk pengaruh dari lingkungan luar ya, sebelumnya itu berawal dari keluarga, baik perhatian, pendidikan. Nah, lagi-lagi namun sayangnya tidak semua keluarga bisa melakukan hal yang demikian pada anak-anaknya. Oleh sebab itulah, seorang anak yang memang kurang mendapatkan perhatian dan pendidikan dari keluarganya akan berdampak terhadap sikap dan perilaku anak tersebut ke arah yang tidak baik. Karena kurang bimbingan, kurang pendidikan, dan sebagainya. Jadi kayak mereka lebih semena-mena, kayak terserah aja gitu loh. Nah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus tindakan yang dilakukan oleh para remaja yang mana keadaan keluarga mereka yang memang tidak bisa memberikan kenyamanan pada mereka. Seperti misalkan permasalahan ekonomi keluarga mereka, juga keadaan broken home mereka, KDRT, dan sebagainya, itu sangat berpengaruh pada perilaku anak-anaknya ya. Maka tidak jarang, bahkan kebanyakan seperti yang sudah disebutkan, bahwa para perilaku kelitih itu berasal dari keluarga yang seperti yang sudah dijelaskan di atas ya, yang keluarganya broken home dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu kecerdasan emosionalnya rendah ya, usia remaja dalam periode di mana kecerdasan emosi belum terbentuk secara matang. Nah, rata-rata orang yang suka melakukan kekerasan biasanya memiliki kecerdasan emosional pada level pertama. Ini pukul Itu memahami diri 14 lewat sendiri. 30 Dalam hal menit. ini mereka belum mampu mencapai level 2 atau level yang mampu mengendalikan diri, apalagi mencapai level yang selanjutnya, level 3, memahami orang lain, level 4, mengendalikan orang lain. Nah, tentu hal ini sangat masuk bila dikaitkan dengan para perilaku kelitih yang mana dari mereka biasanya melakukan permasalahan yang kadang sepele, bahkan tidak beralasan ya, hanya untuk yaitu tadi, untuk mendapatkan pengakuan dan sebagainya. Kemudian rasa ingin tahu mereka juga sangat tinggi ya. Dalam jurnal karya Zulfikar Pamungkas yang berjudul Fenomena Kelitih sebagai Bentuk Kenakalan Remaja, yaitu kelitih disebabkan karena munculnya rasa ingin tahu atau coba-coba dari para pelaku. Coba-coba ya, sesederhana coba-coba itu, tapi korbannya bisa sampai meninggal. Nah, sama halnya dengan yang lain, sebenarnya sikap keinginan tahuan yang besar ini sangat bisa sekali dimanfaatkan ke dalam kegiatan yang positif ya. Sebenarnya kalau keinginan tahu itu bagus ya, rasa ingin tahu yang lebih bagus. Tapi kalau ada arahan dan bimbingan keluarga dan orang-orang di sekitar lingkungan yang baik. Nah, sayangnya biasanya para pelaku kelitih ini gagal menyalurkan rasa keinginan tahu mereka yang sangat tinggi ini ke dalam hal-hal yang positif tadi. Kemudian untuk yang terakhir itu rendahnya motivasi belajar. Nah, dalam jurnal tersebut juga dikatakan bahwa mereka malas belajar kebanyakan ya, karena kurang bimbingan dan sebagainya. Ditandai dengan seringnya membolos sekolah. Biasanya anak-anak pembolos sekolah cenderung memiliki konflik terhadap guru. Mereka juga memandang diri sebagai anak yang kurang baik dibanding dengan teman-teman sebayanya. Mereka juga merasa mengikuti pelajaran sekolah itu membosankan ya, karena sudah mendapatkan pengaruh-pengaruh ya kurang baik. Jadi untuk hal-hal, biasanya untuk melakukan hal-hal positif juga mereka malas. Nah, kemudian rencana motivasi belajar erat kaitannya dengan faktor minimnya perhatian dari keluarga. Lagi-lagi ini berkesinambungan ya antara keluarga terus sikap mereka. Nah, jadi itu. Nah, kemudian faktor-faktor terjadinya kelitih. Aspek psikologi ini juga biasa tercermin. Nah, bukti-bukti ini tercermin dari ciri-ciri yang biasanya ditemui pada pelaku kelitih ya.
Yang pertama itu pelaku memiliki dorongan untuk melukai korbannya dikarenakan kurang dapat kasih sayang yang terdekat, orang yang terdekat. Lagi-lagi ya, pokoknya ini berkesinambungan dengan hal-hal yang sudah dijelaskan tadi. Pelaku melakukan melukainya untuk kesenangan pribadi pada usia saat menginjak dewasa karena ingin menunjukkan jati diri mereka, jadi merasa mereka hebat karena berani. Pelaku mempunyai sistem integral dapat mengulangi perbuatan yang sama karena akibat penggunaan minuman keras. Kemudian pelaku melakukan kejahatan terdorong dari lingkungan yang mempunyai kelompok atau geng dan mempunyai musuh. Nah, kemudian pelaku yang memiliki pola pikir masih muda dari usia 15 tahun sampai 20 tahun yang mereka masih menempuh dunia pendidikan dan ada juga yang tidak menempuh dunia pendidikan ya. Jadi ya mereka terkontaminasi oleh hal-hal yang kurang baik karena minimnya pengawasan dari keluarga dan lingkungan-lingkungan mereka yang tidak mendukung. Ya, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Elicia, silahkan. Terima kasih. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Bu. Oke, baik. Menambahkan dari Mbak Siti Musafiyah tadi, sebelum membahas dampak atau efek dari fenomena keliti di Yogyakarta, maka kembali lagi kita akan membahas faktor yang melatar belakangi terjadinya keliti. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor ini itu terjadi di dalam individu yang salah akan mengimplementasikan tentang cara solidaritas. Nah, menurut Hal dalam buku Sarwono, masa remaja itu merupakan masa dari meledak-ledak pada sendiri. Kepentingan kelompoknya sangat tinggi sehingga mendampingkan agar bentuk baik. Nah, jika seorang anak memiliki keakraban yang tinggi dan menghabiskan waktu banyak di luar, komunikasi yang intensif akan untuk sebuah kelompok untuk mencari identitas diri. Secara naluriah, setiap individu membutuhkan penghargaan dari orang lain untuk dirinya sendiri, agar ia merasa bahwa keberadaannya itu ada. Di dalam kasus keliti sendiri, para remaja yang tergabung di dalamnya, terdapat rasa kebersamaan dan emosi yang meledak-ledak malah digunakan dalam konteks negatif, sehingga menimbulkan suatu konflik dan membuat geng lalu muncul per grup, yaitu kesetiaan pada geng yang berusaha mencari status dengan kekerasan. Selanjutnya yang kedua ada faktor keluarga. Faktor ini terjadi karena kurangnya perhatian dari keluarga, sehingga remaja akan terbiasa dengan kekerasan. Perhatian adalah salah satu faktor yang membuat anak terhindar dari pergaulan yang salah. Nah, dalam hal ini, orang tua seharusnya bisa menjadi orang pertama yang mengawasi segala bentuk pergaulan anak-anaknya, terutama ketika berada di lingkungan masyarakat. Orang tua harus memberikan peringatan dan nasihat yang berkesinambungan sehingga anak-anaknya terhindar dari pergaulan yang salah. Orang tua harus selalu dekat dengan anak, memberikan pengawasan sewajarnya, namun tetap disegani oleh anak-anaknya. Orang tua dituntut untuk serba tahu tentang tumbuh kembang anaknya, terutama jika dalam masa sekolah tingkat menengah ke atas. Selanjutnya. Nah, yang ketiga, ada faktor sekolah. Faktor ini terjadi karena hilangnya kualitas pengajaran yang berkualitas. Sekolah seharusnya menjadi salah satu wahana pembentuk karakter anak setelah rumah dan lingkungan masyarakat. Dalam kasus keliti yang terjadi di Yogyakarta, sekolah itu ikut terbawa dalam permasalahan ini. Namun perlu digarisbawahi di sini bahwa dalam aksi keliti di Yogyakarta tidak sepenuhnya dapat disalahkan sekolah, karena sekolah sendiri biasanya kita dari pagi mulai diajarkan jam 7 sampai pukul jam 2 siang. Nah, pelajar hanya berada di lingkungan itu, di lingkungan sekolah selama kurang lebih 6 jam. Sementara selebihnya siswa berada di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Sekolah
Di sini saya akan menyimpulkan bahwa ternyata peneliti itu sudah mengalami pergeseran makna. Dia bermakna keluar malam tanpa alasan atau pikiran. Sekarang maknanya jadi sangat sadis gitu. Dan ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya itu sangat kompleks. Semoga masih ingat ya teman-teman, dulu kita pernah presentasi dijelaskan bahwa motif itu adalah reason for alasan untuk melakukan sesuatu. Nah, dengan uraian yang sudah dijelaskan teman-teman tadi, kita semakin tahu, kita menjadi tahu bahwa ternyata ada motif di balik suatu fenomena yang kita sebut kritik ini. Nah, ini seharusnya menjadi perhatian kita sebagai seorang akademisi yang berkecimpung di bidang studi kemasyarakatan atau sosial. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ibu bahwa kita ini adalah dokternya masyarakat, dan seharusnya kita aware dengan fenomena-fenomena sosial termasuk politik seperti ini. Oke. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya, karena waktu sudah menunjukkan 14.40. Saya buka untuk satu pertanyaan saja. Silakan. Apakah ada yang? Jika tidak ada, mungkin Saya boleh tanya. oh, ya, silakan Mas. Terima kasih. Baik. Sosial yang telah menjelaskan karena sebelumnya kita tahu keyboard kritik dan tagar di Yogyakarta itu kan apa ya, keyboard yang kemarin di media sosial ramai diperbincangkan belakangan ini, hashtag Jogja tidak aman, yang dimana Yogyakarta yang dulu terkenal dengan kota yang santun dan kota yang aman gitu kan, sekarang mengerikan. Sebenarnya yang saya tangkap di kasus-kasus kuliti ini bukan hanya menimpa dampak yang pertama di Jakarta, banyak kasus-kasus yang sebelumnya. Nah, terkait maraknya kembali aksi kritik di Yogyakarta, kemudian menimbulkan pertanyaan saya. Yang pertama tadi apa ya, sudah terjawab sih sebenarnya apa gitu kan yang melatar belakangi aksi kritik tersebut. Kalau mau dijawab lagi tidak apa-apa. Yang kedua itu apa ya, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap aksi kritik tersebut. Lantas adakah solusi alternatif yang dapat digunakan menurut perspektif motivasi? Mas, suaranya tadi. Tadi keluar ya. Mungkin bisa diulang dari pertanyaan pertama tadi, Mas, karena emang Jadi maraknya kembali aksi kritik di Yogyakarta ini bukan pertanyaan yang pertama. Sebenarnya apa yang melatar belakangi aksi kritik tersebut? Ini tadi sudah terjawab. Ini kalau mau dijawab lagi bukan tidak terjawab. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap aksi kritik tersebut? Lantas adakah solusi alternatif yang dapat digunakan menurut perspektif motif sosial untuk menanggulangi aksi kritik agar tidak terulang kembali?
bahwasanya motif dari keliti tadi banyak ya. Ada balas dendam, ada geng, menunjukkan eksistensi dan lain-lain ya. Nah, kemudian siapa yang harus bertanggung jawab? Itu menurut saya ada 4 ya. Yang pertama pelaku itu sendiri, yang kedua lembaga pendidikan, yang ketiga orang tua, dan yang keempat lembaga keamanan atau kepolisian. Nah, di mana semuanya itu harus berkontribusi, harus bekerja sama untuk menuntaskan fenomena atau aksi keliti ini. Nah, jadi ada 2 upaya yang bisa kita lakukan, yaitu upaya preventif dan juga represif ya, di mana preventif itu pencegahan, sedangkan represif itu upaya kalau sudah terjadi gitu kan. Untuk upaya preventif misalnya dari kepolisian bisa memperkuat keamanan di wilayah-wilayah yang sepi seperti ring road itu bisa diberi penjagaan yang lebih ketat lagi. Kemudian untuk orang tua mungkin bisa lebih mengkontrol anaknya, yang mengkontrol mengkontrol lingkungannya, mengkontrol teman-temannya gitu, apakah mereka berteman dengan orang yang baik atau yang buruk. Nah, kemudian dari lembaga pendidikan itu harus memberikan wawasan serta ruang. Nah, mungkin tadi tidak dibahas ya. Jadi menurut saya ya, jadi karena kita tidak selamanya di sekolah gitu ya, jadi mungkin sekolah harus memberikan ruang seperti sekolah-sekolah internasional, sekolah yang bagus itu mereka diberikan ruang untuk mengembangkan bakat serta minat dari siswanya. Jadi sehingga siswanya tersebut jika pulang itu ada kegiatan lagi, sehingga akan terhindar dari yang namanya kegiatan-kegiatan yang negatif itu, mungkin seperti kegiatan ekstrakurikuler musik, menari, menyanyi dan yang lain-lainnya gitu. Kemudian untuk upaya represif atau yang sudah terjadi, nah itu menurut saya itu ya tergantung ya. Kalau pelakunya itu sudah bisa kena pidana, karena ternyata tidak semua pelaku ini tidak dapat kena pidana karena ada batasan usia gitu seperti yang saya baca tadi. Namun untuk yang tidak bisa kena pidana tadi, mungkin itu sebenarnya dari orang tuanya itu bisa harus sangat diperketat, harus diberikan kontrol yang sangat ketat gitu, karena sudah terjadi ya. Mungkin untuk yang sudah terjadi dan bisa kena pidana itu kan dari kepolisian. Nah, mungkin bisa itu kan kenakalan remaja gitu ya, namanya juga remaja gitu. Nah, mungkin bisa diberikan kayak sejenis rehabilitasi lah gitulah, agar mereka jenuh, agar mereka tidak ingin melakukan tindakan keliti itu lagi gitu. Mungkin itu. Terima kasih atas tanggapannya Mas Jazril. Kemudian saya persilakan kepada Mbak Siti yang mungkin sebagai penanggap terakhir ya, karena waktunya sudah. Silakan Mbak. Ya, karena waktunya juga udah mau habis juga ya, udah habis makan kita kolor ya. Jadi ya intinya kurang lebih sama sih apa yang disampaikan sama Mas Jazril tadi. Jadi kalau aku ajak lebar juga karena di teman-teman yang lain sama Nur juga udah dalam. Jadi mungkin dari saya cukup aja, kurang lebih sama lah sama Mas Jazril kayak gitu. Terima kasih Mbak Ida. Baik, terima kasih kepada para penanggap. Kemudian bagaimana Mas Yaki, apakah ada tanggapan publik? Silakan. Terima kasih atas jawaban dan dalam kaidah subjektif kurang lebih banyakin aktivitas positif. Kalau kita banyak kegiatan positif, otomatis kegiatan negatifnya akan Kita cukupkan. Terima kasih kepada Ibu Gurus dan teman-teman semua yang sudah setia menunggu sampai akhir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bagi kurang yang sampainya kami mohon maaf. Itu betul ya.
yang mulai berani bicara, yang lain baru berani bicara. Nah, itu karena faktor modeling. Kan pertama kan ada ketakutan, ada keraguan untuk mengungkapkan itu. Nah, ternyata ketika itu dilakukan oleh banyak orang, korbannya banyak, maka dia bisa mengungkapkan, ya, oh ternyata terjadi seperti itu. Dan teman-temannya iya juga jadi korban, akhirnya terkuaklah gitu. Itu kan karena faktor modeling. Jadi memodel temannya ketika ada yang berani bicara, semuanya bicara. Nah, itu bisa dilihat dari situnya ya. Nah, kemudian dilihat dari detektor yang lain mengapa itu muncul, karena kan dia posisi dia sebagai power ya, punya power, sehingga dia memanfaatkan powernya itu. Nah, ketika sosial, apakah power itu bisa menekan ya, menekan yang di bawahnya. Nah, itu juga bagus untuk menjelaskan. Jika power kan terus semua terbungkam ya kan, karena semuanya istilahnya ada ketakutan, ancaman. Nah, itu tuh di situ yang bisa Anda jelaskan ya. Jadi kita nggak menjelaskan perilaku buruk atau bagus, tapi kita menjelaskan di balik sebuah perilaku. Oke, tapi tadi sudah sebagian bagus ya, sebagian besar dan bagus dari kelompok pertama. Kelompok kedua, motif sosial ya, tadi tentang kritik, tadi sudah banyak teori-teori yang muncul gitu ya. Ya, tadi ada sosiogenetis, geogenetis ya. Itu nanti ketika di dalam makalah itu diperjelas ininya, dinamikanya ya. Jadi tidak sekedar poin-poin tapi menjelaskan dengan kata-kata ya, kenapa ini muncul, kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Jadi kritik itu kalau dari faktor biogenetisnya seperti apa sih, sosiogenetisnya seperti apa, dan mana yang paling cenderung paling sering muncul, maksudnya lebih dominan dipengaruhi oleh faktor apa, teogenetis, sosiogenetis atau biogenetis ya. Kalau sosiogenetis ada rasa harga diri yang diperjuangkan. Jadi kalau anak-anak kritik itu ada tantangan ya. Jadi di kritik itu ada tantangan. Kalau kamu berani ini loh pakai golok, nah itu poin kamu segini nih, kamu levelnya segini, gitu akhirnya anak-anak tertantang. Nah itu motif sosiogenetis
Udah beres. Yuk keluar.